kembali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sejarah akan membahas mengenai masa bercocok tanam pada masa Neolitikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Rizky Aditya, absen 14. Perkenalkan, nama saya Dari Satriswaja Putra, absen 6. Perkenalkan, nama saya Madia Ayu Putri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nimade Kiara Mahira Jineswari, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Imadia dari Pradinika, absen 10. Perkenalkan, nama saya Dewan Menteri Satria Putra, nomor absen 4. Bercocok tanam atau zaman Neolitikum. Masa bercocok tanam lahir melalui proses panjang dari usaha manusia sejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada periode sebelumnya. Periode ini amat penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat karena beberapa penemuan baru berupa pemeriksaan sumber-sumber alam bertambah cepat. Masa bercocok tanam dimulai sekitar 10.000 tahun lalu bersama dengan zaman Neolitikum. Kehidupan masyarakat masa bercocok tanam ditandai oleh perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Jenis manusia pendukung dari periode ini adalah Proto Melayu, antara lain suku Dayak, Toraja, Sasak, Nias. Masa bercocok tanam sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat bangsa. Kehidupan pada masa bercocok tanam. Kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam. Secara ekonomi, manusia purba pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri. Masyarakatnya mulai membuka hutan, kemudian menanaminya dengan sayuran dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Hewan yang diternak antara lain kerbau, kuda, sapi, babi, dan unggas. Selain itu, masyarakatnya diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang alias barter. Ketika beralih dari kegiatan mengumpulkan makanan ke kehidupan bercocok tanam, pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di suatu wilayah. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan dekat dengan alam yang diolahnya. Karena hunian mereka telah menetap, masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong dengan sistem pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, para lelaki bertugas membangun rumah, sementara kaum perempuan akan merawat dan menghiasnya. Mereka juga menunjuk ketua suku dan memiliki aturan hidup sederhana yang harus dijalani anggotanya. Kehidupan budaya pada masa bercocok tanam dan hidup menetap berlangsung bersamaan dengan masa Neolitikum. Sebab pada periode ini terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peninggalannya berupa peralatan dari batu dan tulang yang telah diumpam atau diasah. Alat-alat umumnya diumpam adalah beliung, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Di Indonesia, beliung dan kapak batu ditemukan tersebar di berbagai wilayah. Dari penemuan berupa alat pemukul kayu, manusia pada bercocok tanam diduga sudah mengenal pakaiannya. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Penyelidikan arkeologi juga membuktikan bahwa tradisi membuat benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan akan hal gaib dan orang yang meninggal akan memasuki alam lain. Oleh karenanya, orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari. Berkaitan dengan kepercayaan ini, muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berunda. Secara umum, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam dapat dibagi ke dalam dua aliran, yaitu animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda gaib. B. Peninggalan masa bercocok tanam. Yang pertama ada beliung persegi, kedua kapak lonjong, ketiga alat-alat obsidian, keempat mata panah, selanjutnya mata tombak, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit benang. C.
Ciri-ciri masa bercocok tanam. Tempat tinggal manusianya sudah menetap, perubahan dari food gathering ke food producing, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak, masyarakatnya mengenal sistem pertukaran barang atau barter. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Ditemukannya kebudayaan kapak, lonjong, dan kapak persegi. Masyarakatnya telah mengenal pakaian, terdapat sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Hasil kebudayaan masa bercocok tanam. Zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Golden. Penamaan ini terkait bentuk alat yang ditemukan, yaitu persegi. Poros persegi ada yang berbentuk persegi panjang, ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi besar saring disebut juga dengan belium atau cangkul. Bahkan ada yang diberi pegangan menyerupai bentuk cangkul masa kini. Sedangkan yang kecil disebut tarah atau tatah. B. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bola telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan setangkai dan bagian ujungnya bulat diasah hingga tajam. Kapak lonjong mempunyai berbagai macam ukuran. Yang besar sering disebut Waldenbale, sedangkan yang kecil disebut Kleinbale. Presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.